Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinara Safina, mahasiswi Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya angkatan 2023 dengan NIM 2305-120-4009. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan laporan akhir magang saya yang dilaksanakan di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bakorwil 3 Malang pada periode Desember 2025 hingga April 2026. Jadi judul proyek yang saya angkat adalah implementasi DevOps dengan containerization dan CI or CD pipeline untuk otomatisasi deployment website EJSC di Bakorel 3 Malang. Next. Nah, eh, yang melatari belakang dari proyek ini yaitu instansi pemerintahan dituntut mengadopsi efisiensi teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik digital, di mana sebelumnya pembaruan dan deployment website dilakukan secara manual, memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Maka eh, ada solusi dari DevOps ini, yaitu mengintegrasikan containerization atau Docker dan pipeline CI/CD yang dibutuhkan untuk mengotomatisasi build dan deployment, di mana hal tersebut juga mengatasi dari masalah inkonsistensi lingkungan, di mana ada perbedaan environment antara tahap development dan production yang sering sekali memicu kendala aplikasi. Tujuan dan manfaatnya yaitu memberikan pengalaman kerja tentunya dan juga tujuan teknisnya untuk merancang dan mengimplementasikan sistem otomatisasi deployment website menggunakan pendekatan DevOps dengan teknologi Docker dan CI or CD pipeline. Manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi deployment bagi instansi dan memberikan dokumentasi pengembangan yang berkelanjutan. Next, untuk profil instansi mitra tempat magang saya yaitu Bakoril 3 Malang adalah eh, organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada langsung di bawah gubernur. Nah, adopsi DevOps ini sangat relevan dengan visi inovatif instansi demi menyajikan layanan infrastruktur digital publik yang andal melalui platform East Java Super Corridor. Next, apa itu EJSC? EJSC adalah salah satu inovasi dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil, untuk mendorong ekosistem ekonomi kreatif dan digital. EJSC berfungsi sebagai coworking space yang dilengkapi dengan fasilitas inkubasi bisnis, pelatihan, dan layanan publik bagi talenta muda dan UMKM. Untuk pengembangan website EJSC sendiri, sebelumnya Bakorwil belum memiliki website untuk EJSC itu sendiri. Maka di sini tugas saya yang pertama adalah membangun website EJSC untuk sebelum melakukan penerapan DevOps. Jadi, website inilah yang kemudian saya jadikan studi kasus untuk proyek DevOps otomatisasi server saya. Next. Ada beberapa metode pelaksanaan yang saya gunakan, yaitu yang pertama observasi dan analisis, yaitu mengamati alur kinerja tim IT internal, meninjau arsitektur server VPS, serta memetakan masalah pada proses deployment website EJSC. Lalu perancangan solusi, mendesain skema infrastruktur DevOps, menyusun arsitektur kontainer Docker, dan merancang skrip alur otomatisasi GitHub Action Workflow. Lalu implementasi teknis, mengonfigurasi server VPS, menyusun Docker file, mengintegrasikan repository kode, dan membangun alur otomatisasi CI or CD terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan validasi. Melakukan pengujian fungsionalitas dan validasi bersama pembimbing. Next, untuk tahapan implementasinya ada beberapa fase. Yang pertama fase persiapan arsitektur, yaitu mengidentifikasi spesifikasi server dan sistem operasi yang tepat untuk hosting aplikasi EJSC. Lalu menentukan seluruh dependensi perangkat lunak secara presisi dan juga membungkus menyusun Docker file yang memerintahkan mesin untuk membungkus kode website yang telah dibuat ke dalam satu image container yang terisolasi. Dan fase yang kedua yaitu next. Nah, membangun jalur otomatisasi yang menangani integrasi dan distribusi kode secara berkelanjutan, di mana logikanya setiap kali developer melakukan push atau commit kode pembaruan ke repository GitHub, GitHub akan memicu mesin untuk melakukan proses testing, melakukan build image container yang baru dan langsung mengirimkannya langsung ke server VPS secara otomatis. Dijalankan di server VPS secara otomatis dan benar-benar tanpa intervensi manual dari developer lagi. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengujian dan validasi
secara langsung, yaitu usability testing bersama tim pengelola internal Bakorwil untuk memantau bahwa sistem dapat diakses secara publik dengan lancar melalui domain ejsc.my.id. Bisa dibuka ejsc.my.id, nanti saya taruh di deskripsi. Dan next. Dampak dan hasilnya yaitu yang pertama tentu saja cepat dan terotomatisasi. Proses deployment sekarang menjadi lebih cepat dan terotomatisasi tanpa hambatan manual, minim kesalahan, resiko terjadi kesalahan konfigurasi atau human error saat rilis dapat diminimalisasikan. Lalu stabil dan terbuka, terkelola. Secara keseluruhan arsitektur deployment menjadi lebih stabil, aman, dan sangat mudah untuk dikelola oleh tim IT di masa mendatang. Nah, kesimpulan dari proyek ini yaitu website layanan publik EJSC, Bakoril 3 Malang sukses berimigrasi penuh ke arsitektur otomatisasi kontainer. Infrastruktur alur kendali DevOps terbukti kokoh mempercepat proses rilis fitur secara aman, reduksi human error, dan menciptakan efisiensi manajemen IT instansi. Untuk rekomendasinya, ya bisa memfokuskan bagian beban tugas ke pada khusus aspek teknis keilmuannya, dan juga untuk kampus, kebijakan konversi nilai mata kuliah diharapkan dapat lebih adaptif dan fleksibel melihat kompleksitas realita output proyek lapangan mahasiswa. Nah, untuk output dan penyerahan proyek itu sendiri, yaitu penyerahan konfigurasi kode Docker file dan Docker Compose yang menjadi fondasi standarisasi lingkungan aplikasi EJSC. Yang kedua, penyerahan alur kerja otomatisasi berbasis GitHub yang secara konsisten memproses build dan deployment kode yang baru. Yang ketiga, penyerahan dokumentasi teknis yang komprehensif mengenai cara kerja dan pemeliharaan deployment tersimpan aman di repositori. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.